mendukung dalam rangka kita penjelasan atau briefing untuk persiapan besok pelaksanaan UKOM ya, pelaksanaan UKOM retikel. Bentar, saya kok ngambilnya salah ini. Ini mestinya. Itu yang menarik pas masuk tadi ganti nama Dokipo tuh kan. Udah ganti aku lagi ya ganti apa? Bagi Bapak Ibu yang masih belum di mute, mohon di mute dulu karena ada penyampaian materi dari Pak Gustop ya yang nanti terkait tentang proses ujiannya seperti apa dan tanggal berapa. Mohon dicermati dengan hikmat. Ganti saja, Trin. Ganti juga Pipo. Aku lagi. Ada Di mute Pak, di mute Pak. Vivo 1901 di mute. Suaranya masih terdengar di sini ya. Mohon di mute kan. Bagi Bapak Ibu yang masih belum facecamnya dihidupkan, mohon dihidupkan karena alangkah baiknya Bapak Ibu dihidupkan facecamnya karena akan menerima materi, terserah nanti posisinya sedang ada di mana, tapi mohon untuk hidupkan facecamnya ya. Facecamnya tolong di on kan. Di mana tadi? Ini. Nama apa coba ulangi. Tunggu, materinya kok berubah. Ini Ada saja. Dek dia saja. Ada. Baby. Enggak, ini enggak ada semua. Oke. Sebentar bilang ya. Ada. Bu ya, kok sudah disiapkan tadi. Berubah semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menghidupkan facecamnya. Tinggal Bu Resnia yang masih mengalami gangguan. Ada. Panduan. Tunjuk PL.
Saya kesulitan cari buku. Diinikan saja. Adik-adik sekalian, terima kasih telah bergabung di Rukminik. Kita akan menjelaskan kegiatannya. Jadi kita akan melakukan uji UKOM, ya, retaker khusus PPNI. Ya, jadi ini diperuntukkan untuk kawan-kawan yang sudah beberapa kali tidak lulus. Ya, jadi ini adalah upaya daripada PPNI membantu kawan-kawan. Jadi harapan kami dari DPW, kawan-kawan yang mau dibantu, yang merasa untuk siap dibantu gitu loh ya. Jangan selama ini sudah beberapa kali mengikuti kesulitan, ya begitu kita beri fasilitas malah menjadi tidak sabaran ya. Jadi harus banyak lebih sabar di dalam kegiatan ini ya. Jadi ini adalah suatu upaya dari profesi. Ya, kalau upaya ini disiapkan hanya sampai 2 ini saja, kalau nggak salah tidak dimanfaatkan ya, maka kita tidak memfasilitasi lagi. Jadi tolong diingatkan kepada kawan-kawan bahwa prosedur pelaksanaannya sama seperti kawan-kawan ikut UKOM yang biasa ya. Jadi ini sama. Jadi kawan-kawan sebenarnya sudah punya pengalaman untuk ikut UKOM dengan metode CBT. Ya, jadi di Lampung akan dilaksanakan tanggal 12 Desember. Dipusatkan hanya di satu tempat, yaitu di kampus A. Ya, di kampus A itu di gedung klinik, ya, di gedung klinik. Nah, di depan perawatannya nih, kalau Anda masuk ke Soekarno-Hatta, ya, dari Tugu Raden Intan itu Poltekkes pertama ya, karena ada 2 Poltekkes itu, ada gedung kampus A, kemudian maju sedikit setelah Bapelkes itu baru gedung rektorat. Jadi ini pelaksanaannya akan dilaksanakan di kampus A. Ya, jadi nanti ada yang lagi tengah ada renovasi tugunya di Poltekkes itu, Anda masuk ke sana nanti akan sampai mentok ke gedung paling mentok ujung. Ya, itu namanya gedung klinik. Ya, kita akan ada di lantai kedua. Ya, jadi adik-adik pelaksanaannya ada di sana, di gedung A pelaksanaannya. Nah, kemudian kita akan mulai sesuai dengan ketentuan itu jam 8. Ya, jam 8 sampai 11. Kita akan memasuk ke tempat itu jam 7.30. Jadi diharapkan sebelum 7.30 Anda sudah ada di lokasi. Ya, karena kita akan melakukan registrasi, itu pembagi absensi dan pembagian kartu peserta ujian, ya, itu akan dilaksanakan pada saat registrasi. Ya, kemudian setelah itu nanti Anda akan masuk ke ruang uji. Ya, nah, waktu Anda masuk ke ruang uji atau sudah masuk ke ruang uji, nanti Anda akan dibagikan UPAS. Ya, UPAS itu adalah kartu registrasi. Ya, registrasi Anda akan melaksanakan ujian. Ya, registrasi Anda akan melaksanakan ujian kegiatan ya. Jadi nanti kemudian ketentuan umum sama seperti waktu Anda melaksanakan kegiatan CBT. Ya, ini terpadu ya. Kalau yang pertama dulu kemarin kita tidak menggunakan, tetap menggunakan CBT tapi masing-masing bawa laptop. Kalau sekarang kita diminta untuk memfasilitasi Anda mencari CBT yang memang sudah tersedia sarana. Jadi besok itu Anda tidak perlu membawa laptop atau alat-alat lagi, karena besok akan difasilitasi di CBT. Nah, jadi Anda sudah akan berhadapan dengan komputer yang sudah disiapkan. Ya, jadi nanti Anda hanya membawa daftar biodata yang ada fotonya. Ya, jadi Anda waktu nanti mendaftar mau dibagikan, Anda diverifikasi dengan foto. Ya, nanti foto Anda yang akan ada kita akan verifikasi dengan kartu pengenal Anda. Kalau memang sama, maka Anda akan diperkenankan masuk ke ruang ujian.
Ya, nanti di ruang ujian ini Anda kan di gambar akan ini. mulai bekerja melaksanakan kegiatan ya, sama seperti Anda waktu belajar modul. Ya, jadi nanti akan belajar modul, hanya nanti waktu Anda login, Anda akan login sesuai dengan upasnya masing-masing. Ya, sesuai dengan upasnya masing-masing, nanti akan diberi petunjuk. Ya, pelaksanaan ujian itu berlangsung 3 jam. Ya, selama 3 jam itu Anda mengerjakan dan tidak diperkenankan selesai duluan. Ya, jadi selesainya kita akan bersama-sama jam 11. Ya, jam 11 kita akan selesai bersama. Kita hanya punya sesi dan punya satu tempat karena kita hanya ada 13. Ya, hanya 13 ya. Dari awalnya data yang ada di 25. Tapi saya terima data terakhir 13. Kita masih tunggu, masih ada nggak tambahannya yang pindah-pindah 4. Ya, jadi pelaksanaannya untuk yang D3 hanya 1 hari, yaitu tanggal 12. Ya, jadi kalau memang Anda tidak hadir di tanggal 12, maka Anda dinyatakan tidak mengikuti kegiatan, ya, tidak ada sesi tambahan atau sesi sore. Ya, tapi kalau di NES itu nanti ada beberapa sesi karena pesertanya cukup banyak, hampir kurang lebih 150 orang. Ya, kemudian Anda diharapkan datang karena ini kita 3 jam. Ya, Anda diminta supaya lebih siap dari rumah, sudah makan segala macamnya. Kami tidak mewajibkan Anda antigen, tapi kami mewajibkan Anda tetap menggunakan protokol. Jadi pakai masker, ya, kemudian nanti disiapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, ya, kemudian Anda harus di lokasi harus tetap berupaya menjaga jarak, menjaga jarak di dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Kita berharap kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, ya, karena ini bukan hal yang baru bagi Anda, ya. Ini hal yang sudah beberapa kali yang selama ini Anda menggunakan fasilitas dengan hukumnya Kemendikbud, ya. Ini Anda akan menggunakan hukum caretaker versinya PPNI. Kemudian adik-adik, prosesnya sama dengan hukum, ya. Prosesnya sama hukum, sama dengan penerbitan juga. Di penerbitan sertifikatnya itu, ya, walaupun kita menggunakan hukum caretaker, kita tetap menggunakan serkomnya, nanti keluarnya tetap dari Kemendikbud. Ya, jadi dan nanti proses pencetakannya sama dengan yang hukum biasa, yaitu kembali kepada institusi. Ya, jadi Kemendikbud nanti akan kirim itu nanti kepada institusinya. Jadi yang berhak mencetaknya nanti tetap kembali kepada institusinya masing-masing. Ya, nah, itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan. Jadi nanti memang pelaksanaannya sampai nanti proses pengumuman. Ya, nanti kalau sudah proses pengumuman, sudah diumumkan, maka prosesnya berjalan dengan sendirinya. Nanti akan Anda yang akan masuk kepada program sama dengan waktu Anda melakukan modul, ya. Mudah-mudahan semuanya sudah lulus modul, ya. Dengan harapan kalau sudah lulus modul, maka sudah bisa prediksi menjawab soal. Nah, ini kemarin besok adik-adik ada beberapa langkah, ya. Ini khusus untuk retaker, ya. Besok Anda akan diminta memasukkan nomor peserta, kemudian login. Ini sudah ada nanti di UPAS, ya. Ada di UPASnya. Kemudian nanti sama dengan waktu di modul, Anda akan mulai. Begitu klik mulai, maka kita akan masuk ke dalam mulai. Tapi kalau memang belum masuk ke mulai, ya biasanya ke habis login itu ada jelasan terkait dengan petunjuk-petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk terkait dengan apa yang kita akan hadapi, ya. Ini misalnya besok itu ada, nah ini nih, ya, ada bagaimana tampilan-tampilan yang ada, ya. Ini mengingatkan kembali yang sudah lama-lama mungkin ikut, ya. Ini juga tidak banyak berubah, ya, sama
atau beberapa penjelasan, nanti Anda diminta untuk lihat kepada bagian-bagiannya, apakah sudah terjawab hijau semua. Karena kalau hijau ini ragu, jawaban pastinya adik-adik, kalau kuning itu masih ragu-ragu ya. Tapi pada akhirnya jawaban ke semua yang sudah terjawab itu, ya kalau sudah sampai habis waktunya, maka akan dieksekusi menjadi jawaban hijau semua. Ya, menjadi jawaban hijau semua. Maka karena ini tidak ada pengurangan nilai, tidak ada nilai minus, diharapkan Anda bisa menjawab keseluruhan daripada nilai soal-soal ini tadi. Ya, mudah-mudahan dengan menjawab soal tadi seoptimal mungkin Anda akan lulus tanpa persyarat ya. Karena kalau yang periode pertama itu ada lulus dengan persyarat. Prasyaratnya cukup lama, itu 1 bulan lagi menyelesaikannya. Nah, kami berharap ini bisa lulus tanpa persyarat lah. Kita tidak tahu apakah yang ke depan masih ada prasyarat atau tidak ya. Kalau ke depan itu kemarin yang tidak lulus ada prasyarat harus mengumpulkan sekian. Periode kedua ini kita tidak tahu apakah bijaknya masih sama atau tidak. Ya, walaupun kemarin menjadi permasalahan kita disindir oleh Mendikbud, masa lulus hukum lulus semua gitu loh ya. Nah, itu juga menjadi masalah ya. Pada niat kita adalah ingin membantu. Ya, tapi kawan-kawan yang mau dibantu tolong ya semangat juga. Ya, karena dibantu tidak mau belajar lagi. Ya, kalau bisa luluslah dengan lulus tanpa prasyarat. Karena kalau dengan prasyarat Anda akan diberi kewajiban ya melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan lagi. Nah, ini juga harapan kita Anda bisa lulus secara langsung pada pengumuman pertama. Ya, kemudian adik-adik dalam proses pengumuman nanti kalau Anda sudah selesai melaksanakan soal, sudah nyatakan oke, maka ada kuesioner. Kami berharap kuesioner ini pun diisi ya, karena ini adalah bahan evaluasi. Ya, bahan evaluasi oleh panitia pusat terhadap pelaksanaan. Ya, mudah-mudahan Anda masih segar untuk menjawabnya dengan baik. Ya, tidak asal jawab gitu loh ya, tapi betul-betul dibaca, kemudian dijawab sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Ya, jadi harapannya itu adik-adik kita ketemu lagi nanti di hari Minggu pagi. Ya, Minggu pagi jam 7 ya, karena jam 7.30 kita sudah masuk ke dalam ruangan. Jam 8 kita akan segera mulai ya. Nah, itu biasanya jam 11 itu selesai. Ya, jadi 3 jam, jadi persiapkan diri Anda. Anda masuk ke ruangan tidak boleh membawa barang-barang elektronik. Ya, jadi bawa kecil karena nanti barang-barang Anda diletakkan di satu tempat, silakan nanti tidak boleh dimasukkan ke tempat ujian. Ya, buat ujian itu hanya boleh nanti bawa kartu peserta ujian, membawa pena saja untuk menandatangani absensi-absensi. Ya, selanjutnya sudah menggunakan sistem berbimbing pada fasilitas komputer yang sudah disediakan. Mungkin itu adik-adik, saya tidak menjelaskan secara rinci ya, karena ini Anda sudah juga punya pengalamannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilaksanakan. Prinsipnya aturan-aturan yang sudah ada di dalam hukum non-retaker itu juga berlaku pada hukum retaker. Ya, jadi harapan kami Anda nanti datang tepat waktu, Anda sudah lebih sehat, lebih siap ya untuk mengikuti proses selama 3 jam kita sampai jam 11. Ya, jadi soalnya sama ya, 180 soal ya. 180 soal dikerjakan dalam waktu 180 menit. Jadi itu membutuhkan ketangguhan fisik yang luar biasa ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan adik-adik. Jangan lupa mengisi absensi karena ini briefing ini jadi juga suatu kewajiban yang harus kami laporkan kepada pusat di dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Andi dibuka tanya jawab Mas Andi, itu ada yang pasang Baik, RSN Pak. segala macam. Itu tadi Bapak Ibu penyampaian tentang kegiatan kita pada hari Minggu nanti terkait dengan uji kompetensi yang untuk retaker untuk kawan-kawan yang D3 ya teman-teman. Baik, sebelumnya mungkin sudah disampaikan penjelasan panjang lebar oleh Pak Gustop. Saya buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Kamu nak bertanya dan pikirin dit. Ya. Tin. Siapa tadi yang angkat tangan? Ladi, ada pertanyaan. Pak Gustop. Ada yang bertanya terkait dengan Nira PPNI itu untuk peserta itu diwajibkan atau tidak ya Pak? Kan Anda sudah lolos di pusat, kita tidak ada melihat lagi nira-nira Anda gitu loh ya. Yang penting besok yang memang sudah terdaftar dalam daftar peserta ujian, ya maka itu adalah orang-orang yang berhak ikut peserta ujian. Jadi dalam pelaksanaannya nanti mungkin proses nira itu bisa sambil berjalan mungkin ya Pak ya? Ya gitu aja. Baik, ada kawan-kawan yang ingin bertanyakan lagi terkait tata tertib mungkin, atau mungkin masih ada kendala terkait hukum. Penjelasan tentang baju Pak, ini ada yang tanya tentang baju apa Pak? Pakai kemeja ya, jangan pakai kaos atau celana jeans ya. Jadi pakai kemeja, celananya pakai celana kain lah ya. Sopan dan rapi. Ada batasan warna mungkin Pak? Ya. Ada batasan warna mungkin Pak atau? Tidak ada. Siapa? Yang penting kawan-kawan jangan lupa membawa identitas ya untuk perindata diri dan mungkin bawa fotokopi KTP boleh ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Supaya lebih gamblang. Bagaimana, cukup jelas kawan-kawan? Apa masih ada yang masih bingung? Kena dede merah ini ya. Kan lo dingin aksi gua. Mana masih ada yang bertanya? Sepertinya cukup Pak, kita cukupkan untuk diskusinya. Karena mungkin Nanti tolong cetak itu ya, daftar peserta ya, absensi dengan upasnya Mas Andi ya. Siapa? Saya sudah kirim itu username dan passwordnya ya. Siapa? Nah, nanti mungkin kawan-kawan jika bagi Mas Andi ada, saya tunggu di situ. Siapa? Nanti jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya mungkin bisa di kolom grup, nanti akan saya respon. Jika ada waktu senggang langsung saya respon. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan atau sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan briefing Ukom Retaker yang akan kita laksanakan pada hari Minggu nanti tanggal 12. Jangan lupa segala sesuatunya harus disiapkan. Kita mulai sampai sana sudah jam 7.
6:30 kita sudah masuk ke ruangan dan untuk mempersiapkan alat-alat dan prosesnya. Jadi jangan sampai kawan-kawan itu membuat masalah sendiri untuk teman-teman, karena ini kesempatan tidak hanya berulang ya. Kalau bisa sekali saja. Ini kesempatan, mohon digunakan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja ya Pak ya, mungkin yang kita sampaikan ya Pak ya. Ya, itu saja mungkin kawan-kawan sekalian. Saya dan Pak Gustop, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan atas penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum. Absensinya jangan lupa Mas Andi. Iya siapa, nanti akan saya follow up Pak. Baik, Ya, itu kan saja itu jadi syarat yang harus kita laporkan ke pusat. Siap, siapa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.